Lantas, apa sebenarnya jalan keluar dari polemik kekosongan BBM SPBU swasta ini? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat energi UGM Bapak Fahmi Radi. Selamat siang Pak Fahmi, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, Maggie. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik Pak Fahmi, langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Apa sebenarnya penyebab utama kekosongan BBM di SPBU swasta seperti Shell dan juga BP AKR yang terjadi belakangan ini? Ya, kalau kita melihat sebelumnya, sepertinya belum pernah terjadi kelangkaan itu ya pada SPBU asing terutama Shell dan seterusnya itu ya. Nah, apa penyebabnya itu ya? Penyebabnya adalah perubahan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian SDM yang selama ini periode impornya itu kan 1 tahun. Nah, kemudian peraturan tadi mengubah menjadi 6 bulan, sehingga setiap 6 bulan itu harus impor lagi dan tiap 3 bulan dievaluasi gitu ya. Nah, perubahan periode waktu tadi, saya menafsirkannya ini sebagai penetapan kuota atau pemotongan kuota sampai 50% gitu ya. Nah, sehingga itu terjadilah kelangkaan kebutuhan dari BBM yang ada di swasta tadi. Itu Oh, saya kira Mbak Peggy. oke, Pak Fahmi, apa sebenarnya landasan pemerintah untuk merubah peraturan impor dari 1 tahun ke 6 bulan? Nah, kalau kemudian melihat peraturan sesudahnya itu ya, jadi sepertinya perubahan itu sebagai aturan awal yang disampaikan itu ya, untuk mengubah bahwa semua pengadaan untuk BBM SPBU harus melalui satu pintu itu ya. Atau saya ingin mengatakan bahwa perubahan periode tadi itu aturan awal untuk menuju impor BBM satu pintu gitu ya. Kalau itu sudah diberlakukan, maka hanya Pertamina yang boleh impor dan SPBU dari Pertamina tadi, Mbak Peggy. Baik, Pak Fahmi, ini kita ingin menggali lebih dalam lagi terkait dengan satu pintu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menyarankan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina, yakni satu pintu ya, semuanya lewat Pertamina. Ya, Dan menurut Pak Fahmi, apakah langkah ini realistis dan berkelanjutan? saya kira tidak realistis dan sangat tidak tepat dan akan memberikan dampak itu ya. Jadi masuknya SPBU asing, terutama yang asing itu ya, ke Indonesia itu kan karena ada liberalisasi. Artinya SPBU asing tadi bebas untuk mendapatkan pasokan minyak dari portofolio itu ya, dari berbagai negara sehingga dapat mencapai harga yang paling murah itu ya. Kemudian yang kedua, dia bebas untuk beroperasi di wilayah manapun itu ya, terutama di kota-kota besar. Dan yang ketiga, dia bebas juga dalam menetapkan harga sesuai dengan mekanisme pasar gitu ya. Nah, kalau kemudian ada aturan yang akan diterapkan tadi, SPBU asing harus membeli dari Pertamina, ini berarti sudah tidak ada kebebasan tadi gitu ya. Dan saya khawatir harga dari Pertamina itu mestinya lebih mahal dari harga yang dia peroleh selama ini gitu ya. Karena strategi yang digunakan oleh SPB asing tadi saya sebutkan sebagai portofolio itu ya. Dia impor dari beberapa negara atau beberapa seperti sel misalnya, dia impor dari sumur sel yang ada di beberapa negara gitu ya, yang mestinya harganya lebih murah. Nah, kalau kemudian harga dari Pertamina itu lebih mahal, maka ini akan memperbesar biaya operasionalnya dari SPBU asing tadi. Nah, kalau itu berkelanjutan, maka tidak menutup kemungkinan itu ya, itu akan terjadi kerugian dan akhirnya SPBU asing
Indonesia akan ditutup itu Mbak Peggy. Baik Pak Fahmi, sebenarnya dari Kementerian SDM juga mengklaim ini adalah solusi jangka pendek. Bagaimana Pak Fahmi membaca regulasi ini? Apakah ini memang arahannya hanya jangka pendek atau ada arahan ke jangka menengah hingga jangka panjang selanjutnya? Saya kira ini jangka panjang gitu ya, dan tujuan menurut saya itu ya, menurutpun itu tidak diakui oleh Bahlil gitu ya, bahwa kalau melihat rentetan tadi gitu ya, pembatasan kuota dari 1 tahun menjadi 6 bulan, kemudian satu pintu yang hanya mengizinkan Pertamina untuk melakukan impor, maka ini sesungguhnya arahnya adalah penataan tata kelola yang menjadi monopoli bagi Pertamina tadi itu ya. Monopoli memang menguntungkan gitu ya bagi Pertamina, tetapi secara teoritis ini akan merugikan bagi konsumen itu ya. Kalau monopoli tadi terjadi, maka dia akan abai terhadap kepentingan konsumen. Dia tidak perlu lagi service excellent, bahkan harga tadi bisa ditentukan seenaknya Pertamina karena tidak akan ada saingan gitu. Nah, kalau itu terjadi gitu ya, maka sesungguhnya ini suatu kemunduran gitu ya. Nah, kalau kemudian em, SPB asing tadi dirugikan karena adanya monopoli, kemudian dia hengkang dari Indonesia gitu ya, maka ini sudah pasti akan mempengaruhi iklim investasi yang ada di Indonesia, dan tidak hanya di sektor migas, sektor bisnis yang lainnya juga akan terpengaruh. Dan kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Prabowo 8% di akhir pemerintahannya, saya yakin mustahil untuk dicapai itu Mbak Peggy. Baik, Pak Fahmi. Sebenarnya untuk mencegah monopoli ini, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang mengarah pada penerapan pasar bebas di sektor hilir migas, termasuk perdagangan BBM. Apakah ini cukup untuk mencegah monopoli dan juga menghadirkan solusi win-win solution untuk dua-dua pihak? Saya kira tidak bisa itu ya. Kalau kita mendasarkan pada keterangan Bahlil bahwa tata kelola yang menurut saya itu ya mengarah pada monopoli tadi itu dalam rangka atau sudah sesuai dengan UUD 45 itu ya, bukan lagi undang-undang, tapi UUD 45 yang menyatakan bahwa semua komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara melalui Pertamina. Nah, kalau yang digunakan aturan hukumnya itu adalah pasal 33, yaitu berarti ya sah-sah saja itu ya. Artinya undang-undang di bawahnya yang melarang adanya monopoli tadi itu bisa diterjang karena ada undang UUD yang lebih tinggi gitu ya. Jadi itu nggak masalah gitu ya, tetapi tampaknya Bahlil tidak menghitung gitu ya dampak dari kecenderungan yang mengarah pada monopoli tadi, yakni em, iklim investasi yang akan semakin memburuk gitu ya. Nah, ini secara makro perekonomian ini justru merugikan, mestinya itu dihitung juga gitu ya sebelum memutuskan. Maka saya mengatakan dalam beberapa media, menurut saya batalkan gitu ya BBM satu pintu tadi karena lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya itu, Mbak Peggy. Baik, terakhir Pak Fahmi, apa sebenarnya masukan dari Anda untuk pemerintah terkait dengan solusi jangka menengah hingga jangka panjang untuk mencegah masalah stok BBM kelangkaan ini terjadi di SPBU swasta? Ya, saya kira yang pertama harus kembalikan atau batalkan dulu gitu ya rencana BBM satu pintu. Nah, kemudian yang kedua kembalikan periode impor untuk SPBU swasta itu dia yang semula 1 tahun ya 1 tahun, jangan dirubah menjadi 6 bulan karena itu menyebabkan kelangkaan, dan nanti kelangkaan itu akan menyebabkan juga PHK itu ya. Nah, yang ketiga saya kira
em, tata kelola yang sebelumnya sudah liberal gitu ya, khususnya untuk BBM pertama ke atas itu ya harus dipertahankan dan kemudian dari liberal diubah menjadi regulated gitu ya. Ini nanti juga akan mempengaruhi investor tidak hanya di migas tapi di sektor bisnis yang lain. Investor akan, dia mengatakan dia selalu melakukan perubahan yang cenderung merugikan bagi investor. Ngapain saya invest ke Indonesia? Nah, itu mestinya yang harus dicegah. Ada kepentingan makro yang lebih besar gitu ya dibanding kepentingan yang lebih kecil gitu ya. Kalau sebelumnya tidak pernah diliberalisasi seperti PLN misalnya, saya kira itu sah-sah saja gitu ya. Tapi kalau kemudian awalnya diliberalisasi mengundang investor dan investor sudah datang, tiba-tiba dipangkas dengan mengubah menjadi regulated. Nah, itu yang akan menimbulkan dampak negatif gitu ya. Maka sekali lagi, menurut saya sebagai akademisi tidak punya kepentingan apapun gitu ya. Pertama, batalkan kebijakan impor satu harga. Kemudian yang kedua, kembalikan periode impor dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Dan yang ketiga, kembalikan tata kelola tadi dari regulated menjadi liberalisasi seperti sebelumnya itu. Saya kira itu solusi komprehensif yang bisa mengatasinya untuk mencegah iklim investasi yang lebih buruk dan juga untuk mencegah SPBU asing langka terhadap pengadaan BBM tadi. Itu saya kira Mbak Becky. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dan juga solusi dari kelangkaan stok BBM SPBU swasta. Terima kasih Pak Fahmi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat Mbak Becky. Selamat siang.